beliau penulis hafizahullahu taala, ya, bahwa hati kita ini membutuhkan nutrisi agar senantiasa hidup. Yang menjadikan hati kita mati itu adalah maksiat, dan yang menghidupkan hati kita itu adalah taat. Maka telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya bahwa hatinya manusia ini mudah sekali terbolak-balik. La qalbu bani Adam asra'u minal kidri idh istajma'at ghulyanan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, sungguh hatinya anak Adam, hatinya manusia itu lebih cepat berbolak-balik daripada air yang mendidih di dalam panci. Air yang mendidih dan bergolak di dalam panci yang sangat cepat berubah itu jauh, ya, dibandingkan dengan hati yang mudah sekali berbolak-balik. Makanya hati disebut di dalam Al-Quran dengan istilah al-qalbu, sumiyal qalbu qalba litaqallubihi, kata para ulama. Hati itu disebut qalb karena mudah berbolak-balik. Makanya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa dalam setiap munajat dan di dalam setiap sujud serta doa kita dengan doa ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas jalan agamamu. Kenapa demikian? Karena memang sifatnya hati berbolak-balik. Makanya di sini muallif dalam kitab ini mengatakan hidupnya hati seseorang, ya, penting sekali untuk diperhatikan. Ya, selain kita memperhatikan amalan-amalan zahir, amalan-amalan batin kita, amalan-amalan hati itu penting sekali untuk diperhatikan. Maka di sini beliau menuliskan beberapa nutrisi atau beberapa sebab yang menjadikan hati kita ini senantiasa hidup, ya, yang menjadikan hati ini senantiasa hidup, ya. Lah apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Beliau menyebutkan beberapa hal yang menurut beliau nutrisi untuk menghidupkan hati itu berbagai macam, tapi hal-hal yang disebutkan oleh beliau muallif hafizahullahu taala dalam kitab ini adalah nutrisi yang paling penting, nutrisi atau sebab hidupnya hati yang penting sekali untuk kita pegang erat-erat. Apa saja itu? Yang pertama adalah zikrullah, yaitu mengingat Allah, ya. Dalam akhir surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifatnya seorang ulul albab. Ulul albab itu orang yang berpikir tidak hanya menggunakan otaknya, tapi tidak hanya menggunakan akalnya, tapi juga menggunakan hatinya, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, ya. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang memiliki akal dan hati. Siapa mereka? Orang yang memiliki akal dan juga menggunakan hatinya dalam berpikir. Mereka adalah alladzina yazkurunallah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Qiyaman, dalam keadaan beraktivitas. Qu'udan, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, ya. Kenapa orang-orang yang menggunakan pikirannya, akalnya dan juga hatinya mereka senantiasa mengingat Allah? Karena mereka faham betul apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di atas muka bumi ini semuanya atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya akal saja tidak cukup, pikiran saja tidak cukup, otak saja tidak cukup, harus ada hati yang senantiasa hidup, ya. Makanya di ayat itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, Allah katakan mereka selalu berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila,
Ya Rob, tidaklah kau menciptakan ini dalam kesia-siaan. Segala sesuatu yang dia lihat di hadapannya, entah itu berupa kesenangan atau kesulitan, dia selalu berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ada musibah di depan matanya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, sehingga hikmah itu segera Allah turunkan dan mudah untuk dia untuk membacanya. Kadangkala kita ini ketika terjadi satu takdir, dalam tanda kutip takdir buruk datang dalam kehidupan kita, ya, kita tidak mampu membaca hikmah. Kenapa? Karena hanya akal saja yang kita gunakan. Kadangkala hati kita dalam kondisi sakit, tidak dalam kondisi hidup, sehingga ketika ada musibah atau takdir, dalam tanda kutip takdir buruk menimpa kita, kita tidak bisa membaca apa pesan cinta Allah di dalam takdir ini, ya. Makanya orang-orang yang berakal menggunakan akal dan hatinya, pikiran dan hatinya untuk melihat segala sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena hal yang paling menenangkan hati seorang mukmin adalah ketika dia berhasil menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dan buruk. Baik tidak menjadikan dia jumawa, buruk tidak menjadikan dia mudah bersedih hati, ya. Lah, hadirin muliakan Allah, di sini muallif hafizahullahu taala mengatakan yang pertama adalah dengan berzikir kepada Allah, ya. Ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim punya kitab khusus tentang zikir, judulnya Al-Wabil As-Sayyib. Beliau mengatakan sebuah riwayat dari Ibnu Taimiyah, gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, suatu saat sholat subuh, kata beliau, ya. Kemudian selesai sholat, beliau duduk sambil berzikir kepada Allah hingga pertengahan siang. Jadi Ibnu Taimiyah itu punya kebiasaan kalau habis subuh zikir sampai waktu duha. Pertengahan siang maksudnya waktu duha, ya. Kemudian beliau berpaling kepadaku dan berkata kepadaku, wahai Ibnul Qayyim, ini adalah kebiasaanku di pagi hari, ya. Jika aku tidak berzikir seperti ini, maka hilanglah kekuatanku, ya. Maka hilanglah kekuatanku. Jadi zikir itu, hadirin muliakan Allah, menjadi sumber kekuatan diri seorang mukmin, ya. Sehari saja dia lepas dari berzikir kepada Allah, maka lepas pula kekuatannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan alam raya ini, alam semesta ini, tujuannya agar kita mengingat Allah. Anda bisa buka di dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12, ayat terakhir itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah zat yang menciptakan langit 7 lapis, lalu menciptakan bumi 7 lapis, dan Allah lah yang membuat aturan di antara keduanya. Jadi di atas bumi, di bawah langit itu Allah bikin aturan, Pak. Semuanya ada aturannya. Bahkan di gedung ini saja ada aturannya. Untuk menghidupkan kipas angin ini kita punya aturan, ya. Allah ketika mengatur angin ada aturannya, sehingga jadi ilmu, kan. Ada angin darat, ada angin laut. Air ada aturannya. Gaya ada aturannya, ada gaya gravitasi. Sesuatu yang di atas pasti akan jatuh ke bawah, ya. Cahaya yang masuk ke mata kita ada aturannya, karena Allah yang menetapkan aturannya. Yatanazzalul amru bainahunna, Allah yang membuat aturan di antara langit dan bumi. Pohon sebelum jadi pohon yang berbuah ada aturannya, ya. Mulai dari benihnya dulu, bijinya, lalu ditutup dengan tanah, ditanam, lalu tumbuh mulai akarnya, lalu batangnya, ranting-rantingnya, daunnya,
lalu terjadi pembuahan dan lain sebagainya. Ya, semuanya ada aturannya. Tujuannya apa? Ya, tujuan Allah menciptakan itu semua apa? Ya, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan lautan, Allah ciptakan daratan, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan siang, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan rembulan. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah ciptaan Allah. Ada orang yang membuat hati kita senang, ada orang yang membuat kita membencinya. Ada orang yang membuat kita nyaman, ada orang yang mengancam hidup kita. Semuanya ciptaan Allah. Tujuannya apa? Tujuannya Allah katakan dalam ayat itu, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu bahwa Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi tujuan Allah membuat semua hal yang ada di alam semesta ini agar kita ketika melihatnya kita mengingat Allah, hadirin. Ya. Karena kalau sudah mengingat Allah, kita tambah tunduk, kita tambah patuh, kita tambah taat, tambah cinta kita kepada Allah. Segala hal harus mengingatkan kita kepada Allah. Makanya Rasulullah sampai katakan, uzkurullaha inda kulli syajarin wa hajarin. Ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah pada setiap pohon dan pada setiap batu. Maksudnya bukan ketika kita melihat batu kita zikir, Pak. Bukan ketika melihat pohon kita zikir. Maksudnya bukan sebaliknya juga, ketika tidak ada pohon, tidak ada batu kita tidak zikir. Maksud hadis ini itu dalam sekali, Pak, dibahas oleh para ulama. Maksud hadis ini kata para ulama, Pak, berzikirlah kamu pada setiap pohon dan pada setiap batu. Itu maksudnya apa? Di jengkal bumi mana di muka bumi ini yang tidak ada pohon, tidak ada batu, Pak? Semuanya ada pohon, ada batu, Pak. Keluar rumah ketemu pohon kita, keluar rumah ketemu batu, bahkan di tengah padang pasir kita ketemu batu, hadirin. Kalau tidak ada pohon ada batu. Maksud hadis ini adalah berzikirlah kepada Allah di mana saja dan kapan saja kamu berada. Ingatlah Allah, karena Allah menciptakan alam raya ini agar kita ingat Allah, Pak. Agar kita ingat Allah Jalla Jalaluh. Makanya hadirin dimuliakan Allah, tidak ada pilihan kecuali kita harus menghidupkan hati kita dengan zikir. Ya, karena zikir inilah yang menghidupkan hati. Zikir ini yang menjadikan hati kita tenang. Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Dalam surah Thaha ayat 124 Allah Subhanahu wa taala katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzunqa. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit, Pak. Dada itu terasa sempit kalau tidak zikir. Urusan itu tidak selesai-selesai. Masalah itu ada saja dan tidak selesai. Kenapa? Karena kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib ini mengatakan zikir itu lebih afdal daripada doa, Pak. Ya. Zikir itu lebih afdal daripada doa. Kenapa? Karena doa itu permintaan hajat seorang hamba. Adapun zikir adalah berisi pujian seorang hamba kepada Rabb-nya atas banyaknya kenikmatan yang Allah berikan dalam hidupnya. Ya. Jadi zikir ini harus kita sama-sama lazimi dalam keseharian kita. Makanya dalam syariat kita kenal ada zikir pagi, ada zikir sore. Apakah hanya zikir pagi dan sore saja kita mengingat Allah? Tidak. Ada yang lainnya juga. Ada zikir sebelum tidur. Ada zikir mutlak. Apa hikmah zikir mutlak itu? Yang bisa kita kerjakan di jalan-jalan ketika di perempatan kita macet, ketika kita berangkat kerja, nganter anak ke sekolah. Kenapa ada zikir mutlak itu? Kata para ulama, karena Allah tahu ada orang-orang yang tidak terlalu mampu mengerjakan zikir pagi dan sore. Makanya ada zikir mutlak. Ya. Jadi apa saja yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita harus mengingatkan kita kepada Allah, Pak. Ya. Jangan malah sebaliknya. Ada orang yang cinta sama kita,
Istri kita ngelihat istri malah lupa sama Allah, Pak. Kita ngelihat anak malah lupa sama Allah. Ya. Lah banyak di antara kita ini yang ketika sulit saja ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya para ulama itu mengatakan, kalau kamu ingin melihat kualitas keimananmu, jangan lihat di masa-masa sulit. Karena di masa-masa sulit itu palsu, hadirin. Di masa-masa sulit itu kondisi keimanan kita seringkali condong kepada Allah. Karena sudah tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah. Sholat kita tambah khusyuk, malam kita hidupkan di masa-masa sulit. Kata para ulama, kalau ingin melihat kualitas asli keimananmu, lihatlah di masa-masa ikhtiar. Fi halatil ikhtiar. Halatil ikhtiar itu di masa-masa muda. Di masa-masa kita boleh memilih bermaksiat atau taat. Nah, itu kualitas asli kita. Makanya sering kita katakan, kalau Anda ini ingin lihat orang yang paling khusyuk sholatnya, Pak, datang ke masjid rumah sakit, Pak. Itu orang sholat khusyuk-khusyuk, Pak. Ya. Soft awal itu Masya Allah khusyuk-khusyuk sholatnya. Kenapa? Karena gudangnya masalah itu rumah sakit, Pak. Ada yang doa khusyuk, ya Allah, belum ada uang buat nebus obat, ya Allah. Yang sampingnya, ya Allah, anaknya sakit belum ketahuan penyakitnya. Yang satunya ibunya sudah koma. Khusyuk. Kenapa khusyuk? Karena berada di masa-masa sulit. Padahal mengingat Allah itu tidak hanya di masa sulit. Bahkan Rasulullah katakan, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di masa mudahmu agar Allah mengenalimu di masa sulitmu. Lah agar di masa sulit itu Allah senantiasa datang dengan pertolongannya, maka di masa mudah kita harus senantiasa mengingat Allah Azza wa Jal. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ini yang penting untuk kita fahami, bahwa apapun yang Allah ciptakan di alam raya ini tujuannya adalah agar kita mengenal Allah, agar kita mengingat Allah Azza wa Jal. Ya. Ada orang yang mengancam hidup kita, menzalimi kita, ingat Allah, bahwa Allah lebih berkuasa. Masalahku besar tapi Robku lebih besar. Ada orang yang mencintai kita, menghibur kita, menjadikan hidup kita nyaman, bukan berarti kita menjadikan kita ini lupa sama Allah, tapi justru mengingatkan kita kepada Allah. Ya. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya ini. Maka kembali pada pembahasan kita, yaitu zikrullah, ya. Zikir ini, ya, zikir ini secara bahasa oleh para ulama disebutkan, secara bahasa zikir ini lawan kata dari nisyan. Nisyan itu lupa. Zikir itu artinya mengingat, ya. Zikir itu juga lawan kata dari diam, ya. Zikir itu lawan kata dari diam. Sehingga seorang yang berzikir dengan lisannya itu dia tidak cukup hanya sekedar mengingat Allah, Pak. Dia harus berucap, lisannya itu harus bergerak dan bersuara, ya. Itu kata para ulama, diantaranya adalah Imam Al-Kasai dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Qaitiyah disebutkan, perkataan Imam Al-Kasai menjelaskan bahwa zikir dengan lisan, ya, adalah lawan kata dari sukut atau diam, ya. Dan zikir dengan hati lawan kata dari nisyan tadi atau lupa. Sehingga seorang yang berzikir syaratnya harus dua. Yang satu adalah dia harus dalam keadaan ingat, dan yang kedua dia dalam keadaan mengucap, ya. Maka dari definisi secara bahasa ini kita tahu bahwa zikir itu tidak hanya sekedar mengucap saja, tapi hatinya tidak ingat, ya. Karena Allah tidak menerima zikir dan doa orang-orang yang hanya sekedar di lisan tapi hatinya lalai. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil lahin, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima munajat seorang hamba dari lisan yang lalai dan bermain-main, ya. Jadi tidak cukup sekedar banyak seru
bareng-bareng tidak cukup, harus dihadirkan hati. Bahkan Ibnu Taimiyah ketika mendefinisikan zikir itu, kata beliau rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan kullu ma takallama bihil lisan wa tasawwarahul qalbu. Ya, zikir itu segala sesuatu yang diucapkan dengan lisan, ya, dan diikuti kehadiran hati di dalamnya, ya, mimma yuqarribu ilallah, dan zikir tersebut menambah kedekatan pembacanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir itu bermacam-macam. Zikir itu tidak hanya wirid yang kita baca di pagi dan sore, tidak hanya zikir-zikir mutlak berupa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, atau bersolawat kepada Nabi SAW. Tapi kata Ibnu Taimiyah, segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, ya, dengan lisan dan hati kita yang turut serta mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah zikir. Makanya kata beliau, min ta'allumi ilmin wa ta'limihi. Datang ke majelis ilmu itu juga termasuk zikir. Makanya Rasulullah katakan, jika ada majelis zikir maka mampirlah. Itu maksudnya adalah majelis ilmu. Ya, kenapa? Karena di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amrin bima'ruf wa nahyin an munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu juga termasuk zikir. Wa huwa min zikrillah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Ibnul Qayyim punya definisi sendiri tentang zikir ini. Ibnul Qayyim mengatakan, zikir itu sana'un 'alallahi azza wa jalla bi jamili awsafihi wa alaihi wa asma'i. Pujian kepada Allah dengan menyebut sifat-sifat Allah yang baik, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah, dan nama-nama Allah yang mulia. Ya. Kalau dua definisi ini kita gabungkan, maka kita mendapatkan satu definisi yang bagus. Segala sesuatu yang diucapkan, ya, dengan lisan dan dihayati dengan hati berupa pujian-pujian kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah zikir. Jadi tidak cukup di hati, tapi juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Hadirin dimuliakan Allah. Maka zikir itu oleh para ulama dikatakan zikir itu amalan yang ringan, tapi tidak banyak orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Ya. Makanya agar kita ini istiqomah mengerjakannya, kita harus tahu dulu apa fungsinya. Ya. Oh, ternyata zikir itu dapat menghidupkan hati. Hati seseorang itu kalau hidup dia lebih ridho sama ketetapan Allah. Dia akan lebih mantap ketika melangkah. Dia akan menyandarkan segala urusannya kepada Allah. Harus tahu apa fungsinya zikir. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil Shayyib, termasuk kitab ini banyak sekali merujuk kitab-kitabnya Ibnul Qayyim, karena kitab ini sebenarnya adalah referensi utamanya kitabnya Ibnu Rajab, Ibnul Qayyim, dan Imam Al-Ghazali. Ya, jadi banyak sekali makulat-makulat yang diambil dari tiga kitab, tiga ulama besar ini, dan tiga-tiganya adalah ulama hati, ulama ahlul qalbi, ulama tasawuf, ulama yang selalu membicarakan tentang hati, ya. Ibnul Qayyim bahkan menyebutkan di dalam kitab Al-Wabil Shayyib itu ada banyak sekali manfaat atau ada banyak sekali, ya, keutamaan dari zikir, ya. Ada ratusan keutamaan zikir, ya. Ada beberapa memang yang menarik, yang penting untuk kita bahas, ya. Sehingga hubungannya adalah tadi betul-betul bahwa amalan zikir ini menjauhkan kita dari dosa. Ketika seseorang itu jauh dari dosa, maka hatinya senantiasa hidup, ya. Kata Ibnul Qayyim, di antara manfaat atau keutamaan fadilah zikir, di antaranya adalah zikir dapat menjadikan seseorang tidak sibuk melakukan dosa besar, dosa lisan, tidak sibuk melakukan dosa lisan, ya. Jadi ketika orang itu sibuk lisannya berzikir, dia tidak sibuk untuk membicarakan orang lain,
tidak sibuk mencela orang lain, tidak sibuk ya menodai kehormatan orang lain. Kenapa? Dia ahlu zikir ya. Jadi kesibukannya mengingat Allah menjadikan dia tidak sibuk melakukan dosa lisan. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Ad-Darimi, dan hadis ini dinyatakan oleh para ulama hadis yang sahih. Sebagian perawi juga meriwayatkan, dalam Sunan Tirmidzi disebutkan, Sunan Ibnu Majah juga disebutkan. Rasulullah SAW bersabda, kullu kalami ibni Adam alaihi lalahu. Seluruh perkataannya manusia itu terhitung dosa, kata Rasulullah. Atau dalam kalimat yang lebih sopan dan lebih santun, bukan terhitung dosa tapi berpotensi menjadi dosa. Alaihi lalahu, enggak jadi pahala. Semua perkataan kita ini potensinya lebih ke dosa. Illa, kata Rasulullah, illa amrun bima'ruf au nahyun an munkar au zikrillah. Kecuali kalau di dalamnya ada dua unsur. Ada unsur amar ma'ruf nahi mungkar, ada unsur zikrullah. Kalau isi perkataan kita ini nasihat, mengingatkan kepada hal yang ma'ruf atau mencegah orang lain melakukan kemaksiatan dan dosa, itu berpahala. Tapi Ustadz, kan tidak semua perkataan kita isinya nasihat, Ustadz. Kadangkala kita perlu bercanda, Ustadz. Kadangkala kita perlu bertanya kabar. Kadangkala kita perlu ngobrol santai yang isinya tidak nasihat. Lah itu bagaimana? Apakah berarti jadi dosa? Loh, ada opsi yang kedua, au zikrullah. Ya. Selama perkataan kita mengingatkan kepada zikir kepada Allah, maka jadi pahala. Nah, terus bagaimana solusinya? Kalau perkataan kita ini bincang santai, sharing time gitu ya, terus ngobrol sama keluarga, sama teman lama ndak ketemu, reuni, itu bagaimana, Ustaz? Ya, karena ada unsur zikrullah yang menjadikan perkataan kita, obrolan percakapan kita itu berpahala, maka selipkanlah di situ kalimat-kalimat thayyibat. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah. Ya, makanya kita ini harus membiasakan lisan kita menyelipkan kalimat-kalimat yang baik di dalam keseharian kita, Pak. Dengar kabar baik, teman kita dapat pekerjaan bagus, kita ucapkan alhamdulillah, barakallahu fikum. Dengar ada musibah, kita ucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika dapat hadiah dari kawan kita, kita ucapkan jazakumullahu khairan. Ini ucapan-ucapan yang seharusnya akrab di lisan kita. Agar apa? Agar merubah nilai perbincangan kita itu menjadi pahala. Ya. Karena syaratnya tadi, perbincangan itu jadi pahala, tidak jadi dosa kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, kalau ada unsur zikir di dalamnya. Ya. Maka bukan sesuatu yang tabu ketika seorang mukmin berbincang dengan kawannya, terus dia mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum, ya, astaghfirullah. Itu bukan sesuatu yang tabu. Ya. Justru itu dianjurkan oleh para ulama. Ya. Bahkan dalam keadaan tidak berbincang pun kita diminta untuk senantiasa berzikir, kan. Zikir sendiri selain bisa mengurangi dosa lisan seseorang, di antara keutamaan zikir itu apa? Memperbanyak saksi, Pak. Memperbanyak saksi. Kita ini kan butuh banyak saksi. Allah katakan dalam surah Al-Zalzalah ayat keempat itu, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu Allah mendatangkan bumi tempat kita berpijak ini untuk akhirnya ditanyain sama Allah, apa bukti, apa yang kamu lihat selama ini atas perbuatan si fulan. Ya, jadi salah satu saksi ahli yang akan didatangkan Allah nanti di hari kiamat, Pak. Dan mudah bagi Allah karena bumi itu adalah makhluknya Allah. Yang akan didatangkan Allah itu bumi, Pak. Ya. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi mengingatkan dalam kitabnya Tadhkirah, bumi kalau sudah didatangkan Allah, sudah tidak ada pilihan lain bagi manusia ketika itu kecuali diem, Pak. Karena bumi tahu detail 24 jam apa yang kita lakukan. Dan kalau kita sudah tahu bahwa bumi akan didatangkan Allah, hadirin, maka tidak ada tempat yang aman di atas muka buminya Allah ini yang aman untuk kita bermaksiat kepada Allah.
Karena semuanya ketahui bumi dan semuanya kita berpijak di atas bumi. Ya. Lah salah satu manfaat zikir kata para ulama termasuk Ibnul Qayyim adalah zikir itu berfungsi untuk memperbanyak saksi nanti di akhir. Ya. Makanya Ibnul Qayyim katakan ingatlah Allah di lembah-lembah, di jalan-jalan, di gunung-gunung. Supaya kelak gunung-gunung, jalan-jalan, lembah-lembah, rumah-rumah, tembok-tembok semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa lisanmu dan hatimu senantiasa condong kepadanya. Ya. Makanya di antara sunnah itu, Pak, di antara sunnah itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah adalah kita disunnahkan untuk apa? Dianjurkan ketika sholat sunnah itu, ya, kita berpindah tempat, Pak. Berpindah tempat, ya. Profesor Mustafa Al-Bugho dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Madhabi Syafi'i, beliau mengatakan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngajari kita kalau sholat itu pindah-pindah tempat, ya. Salah satu sunnahnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau sholat sunnah itu biasanya tidak di masjid, Pak. Rasulullah itu sholat sunnahnya di rumah, kan, terutama sholat-sholat yang ramai. Dalam kitab Bulughul Maram itu disebutkan Rasulullah biasa sholat sunnah rawatib ba'da maghrib itu di rumah, ya. Sholat sunnah ba'da sholat Jumat itu Rasulullah biasa di rumah, ya. Itu kan bisa kita baca hikmahnya karena Rasulullah ini, ya, satu, ya, beribadah di tempat ramai itu mengkhawatirkan hati kita, Pak, ya. Kadang-kala kita tidak ikhlas kalau beribadah di tempat ramai. Yang kedua, ternyata Profesor Mustafa Al-Bugho ini mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan ada hikmah yang lain, yaitu apa? Rasulullah ngajari kita untuk apa? Memperbanyak saksi. Tempat sujud kita nanti kan akan jadi saksi di hadapan Allah, ya. Makanya Ibnu Umar punya asar, ya, kalau sholat sunnah itu selalu berpindah-pindah, Pak, ya. Itu memang bukan contoh, bukan hadis, bukan marfu kepada Rasulullah, tapi dilakukan oleh para sahabat, ya. Semata-mata baik tujuannya untuk memperbanyak saksi. Misalnya Anda sholat maghrib di sini, geser dikit, sholat isya di sampingnya, ya. Ternyata itu juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Itu salah satu apa? Salah satu tujuan dari zikir itu atau keutamaan dari zikir. Zikir itu salah satunya memperbanyak saksi kita nanti di hari akhir. Yang ketiga, ya, di antara yang disebutkan Ibnu Qayyim, di antara yang lain adalah zikir menjadikan kita mengingat Allah, ya. Dan menjadikan Allah mengingat kita. Kalau kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Kaidahnya kan begitu. Ihfadillah yahfadka. Ingatlah Allah, Allah akan mengingatmu. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dalam ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Allah juga sebutkan 152, ya. Fadhkuruni azkurkum. Ya, ingatlah aku, niscaya aku pasti akan mengingatmu. Ya. Kalau Allah sudah mengingat, hadirin dimuliakan Allah, apapun hajat kita Allah selesaikan, ya. Apapun harapan dan cita-cita kita Allah berikan, karena Allah sudah mengingat kita, Allah mengenali kita, Allah tahu ini hamba-hambanya yang setiap kali dalam waktu-waktunya dia gunakan untuk memuji Allah, ya. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingat dia, ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Sahih Bukhari disebutkan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa yang lebih sibuk berzikir kepadaku daripada meminta kepadaku. Ini bukan berarti menafikan berdoa, ya, Pak. Berdoa nanti juga diterakan muallif bahwa berdoa itu juga bagian menghidupkan hati, tapi nanti ada babnya. Tapi dalam hadis-hadis yang banyak disebutkan bahwa barang siapa yang lebih sibuk berzikir daripada sibuk berdoa, sibuk mengingatku daripada
meminta kepadaku, ya, a'taituhu afdhala ma u'ti sa'ilin, ya, aku akan memberikan kepadanya hal yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Ya. Jadi zikir itu semacam bincang mesra kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tahu semua kebutuhan kita, Pak, tanpa harus meminta. Yang kita butuhkan adalah kita harus memastikan bahwa hubungan kita itu betul-betul dekat dengan Allah, agar apapun yang kita butuhkan Allah segera mengabulkan. Ya. Kadangkala kita menginginkan sesuatu yang tidak kita butuhkan. Allah tahu sesuatu yang kita butuhkan, ya, bukan sesuatu yang kita inginkan. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, kata Allah. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu padahal itu buruk bagimu, kata Allah. Allah tutup ayat itu dengan perkataan yang menampar kita, Pak. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Ya. Allah zat yang maha tahu, sedangkan kalian ini sok tahu, kata Allah. Wa antum la ta'lamun itu kan sok tahu, Pak. Ya. Jadi luar biasa hadirin. Zikir ini memiliki posisi yang sangat penting untuk menghidupkan hati kita. Yang ketiga ini adalah tadi, ya, menjadikan Allah mengingat kita. Selanjutnya yang keempat di antara keutamaan zikir adalah zikir itu memberikan kelapangan dan ketenangan, Pak. Ya. Sifatnya ulul albab tadi, mereka adalah orang-orang yang senantiasa tenang, nyaman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena hatinya selalu tertaut mengingat Allah. Ya. Ada masalah besar, dia sandarkan sama Allah. Tenang, Pak. Ada satu musibah menghadanginya, dia berkomentar Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia bisa membaca hikmah dalam setiap tragedi dalam kehidupannya. Ya. Sehingga apapun yang terjadi dalam dirinya, ketetapan yang Allah berikan dalam kehidupannya itu menjadikan dia tetap nyaman hadirin. Pandangannya tetap teduh, tidak kemerungsung, tidak gerusa-gerusu, tenang, sabar. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah, dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir Allah menjadikan hati kita tenang. Ya. Orang-orang yang hatinya itu senantiasa hidup, Pak, apapun perkara yang ada dalam dirinya itu menjadikan dia mudah membaca hikmah. Ya, tidak semua orang itu bisa membaca hikmah, Pak. Ya, tidak semua orang. Hikmah itu selalu ada dalam setiap ketetapan. Kata Imam Al-Ghazali, Allah itu menurunkan hikmah bersama dengan takdir. Jadi kalau ada takdir apa saja itu sebenarnya hikmah itu turun, Pak. Hanya seringkali hikmah itu tidak terbaca di hari H, Pak. Hikmah itu kadangkala muncul H+7, H+20. Kadangkala memang Allah jadikan hikmah itu dibaca tergantung dari hidupnya hati kita. Semakin hati kita sakit, ya hikmahnya tidak kebaca-baca, hadir. Ya. Karena hikmah ini hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang ulul albab tadi, yang pikirannya hidup, akalnya diberikan Allah, digunakan semaksimal mungkin, hatinya dianugerahkan oleh Allah, dimaksimalkan semaksimal mungkin. Ya. Maka orang kalau sakit itu, orang beriman kalau sakit, ya, dia faham betul bahwa sakit ini pemberian Allah. Ya. Dia faham betul bahwa sakitnya menggugurkan dosa. Mamin muslimin yushaku syaukatan, tidaklah seorang muslim tertusuk duri, fama fauqaha, atau lebih kecil daripada duri, illa kutibat lahu hasanah wa muhiyat anhu sayyi'ah, kecuali Allah tambahkan satu pahala, Allah gugurkan satu dosa. Dia bisa membaca itu, hadirin. Kena COVID positif, tidak bingung, hadirin. Ya, tidak apa-apa. Dia faham, bisa baca.
mungkin lantaran dosa-dosaku di masa lalu. Ya. Ulama dulu begitu Pak, ada musibah itu yang dipikirkan pertama dosanya. Ya Allah, dosa apa ini yang menjadikan ada musibah? Ya, dia langsung bisa membaca pesan Allah ini, dia bisa membaca. Ya. Ya, bahkan tertusuk duri saja itu ternyata apa? Hikmahnya menggugurkan dosa. Maka dalam majelis ini dulu saya pernah sampaikan ya, bahkan nyamuk yang menggigit kita itu menggugurkan dosa Pak. Makanya ketika Ibnu Katsir mentafsirkan ayat innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha itu, Allah tidak malu menciptakan nyamuk atau makhluk lain selain nyamuk. Ayat ini turun gara-gara orang kafir nyinyir kepada Rasulullah SAW. Dalam satu versi dikatakan demikian. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu nyinyir sama Rasulullah gara-gara Rasulullah punya Rabb yang menciptakan segala sesuatu. Terus orang kafir bilang kepada Rasul kita Muhammad SAW, Muhammad, kalau Tuhanmu itu menciptakan segala sesuatu, apa tujuannya menciptakan nyamuk? Ya, nyamuk itu apa? Makhluk kecil, tidak ada fungsinya. Turun ayat ini hadirin. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu sama sekali menciptakan makhluk, di antaranya adalah nyamuk. Oleh para ulama disebutkan hikmah nyamuk ini Pak. Jadi ada banyak hikmah kenapa hewan-hewan itu disebutkan dalam Al-Quran Pak. Binatang-binatang yang disebutkan dalam Al-Quran itu memiliki banyak sekali hikmah dan ilmu yang dapat kita tadabburi. Ya, makanya sekali-kali majelis tadabbur Al-Quran ini bahas hewan-hewan dalam Al-Quran Pak. Di antaranya nyamuk. Ada banyak hewan dalam Al-Quran Pak. Ada babi, ada kera, ya kan? Ada laron. Laron itu ada dalam Al-Quran. Ya, ada lebah, ada gajah. Kenapa kok gajah itu bisa sampai Jazirah Arab Pak? Padahal gajah itu tidak ada di Arab. Dari mana gajah di Arab itu? Itu dibahas oleh para ulama. Ya, makanya orang-orang Mekah ketika itu pasukan gajah dikatakan Ashabul Fil. Padahal gajahnya cuma 8 Pak. Gajahnya Abraha itu cuma 8 biji. Tapi orang Arab itu meredek tenan ketika melihat makhluk gajah itu. Coba jenengan ke kebun binatang Kenjuruk atau ke Gembira Loko itu. Ya, sambil melihat gajah sambil membaca surat Al-Fil itu Pak. Itu saya pernah mentadaburi ayat ini di depan gajah Pak. Oh ya bener ya. Gajah itu kan gede tenan kan. Ya, orang-orang di zaman dulu ngelihat gajah yang sebelumnya orang Arab tidak pernah melihat gajah coba. Wah itu yang ngeri tenan Pak. Ya, ini makhluk apa ini? Makanya Ashabul Fil, padahal gajahnya cuma 8 biji, 8 ekor. Yang lainnya menungso sama. Ya. Jadi hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum, kembali lagi ke nyamuk tadi. Sampai mana-mana saya kalau ngomong itu. Ya. Kembali ke nyamuk. Nyamuk itu oleh orang-orang kafir diremehkan. Ini apa ini? Tidak ada manfaatnya nyamuk itu. Oleh Allah dibantah. Allah tidak malu nyiptakan nyamuk karena dalam nyamuk itu banyak manfaatnya. Dan tadi disebutkan para ulama nyamuk itu menggugurkan dosa Pak. Berdasarkan hadis tadi, mamin muslimin yushaku syaukatan tadi. Tidaklah seorang mukmin tertusuk duri atau yang lebih kecil daripada duri, kecuali baginya satu pahala, gugurkan satu dosa. Ya, jadi Pak, kalau di rumah kita banyak nyamuk Pak, mungkin itu nyamuk-nyamuk yang dikirim Allah Pak, karena kita banyak dosa. Ya. Ya sudah. Lah orang mukmin itu bisa membaca sampai sedetail itu hikmahnya. Ya. Ndak malah misah-miso ning omah kita kok banyak nyamuk, jane kok ngendi to. Bisa membaca, ya. Karena tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini kecuali terjadi atas ketetapan Allah. Ulama bahkan yang lain mengatakan nyamuk itu ketika ngambil darah kita, yang diambil itu darah kotor. Bekam gratis Pak. Ya. Jadi digigit nyamuk itu ada manfaatnya. Selain itu manfaat yang lain Allah menciptakan nyamuk itu sebenarnya untuk meremehkan orang-orang kafir. Lah kamu kok meremehkan nyamuk? Emang kamu bisa bikin nyamuk? Kita aja ini Pak, bisa nggak bikin nyamuk?
Tidak bisa Pak, bikin robot senyamuk aja sulit kita, malah tambah sulit, semakin kecil semakin sulit kan robot itu. Makanya kenapa kok IBM dulu ya, IBM itu perusahaan komputer pertama, ketika membuat komputer itu kan komputernya sak gede gedung Pak ya, terus kecil sampai sekarang ini jadi HP ini ya, karena semakin kecil makhluk itu diciptakan semakin sulit Pak aturannya ya. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akhirnya menjadikan kita mengatakan innani minal muslimin, ya Allah, kami ini adalah orang-orang yang berserah diri kepadamu. Sudah nyerah Pak. Kalau kita melihat ciptaannya Allah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah yang ada itu nyerah. Tidak bisa apa-apa kita. Saya sebutkan perkataannya Buya Hamka ya. Buya Hamka punya kitab judulnya Tasawuf, di kitab di bawah kayaknya ada dijual itu. Beliau mengatakan kalau kamu ingin mendefinisikan muslim, kita ini kan muslim kan, dinamakan Allah sebagai muslim ya, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada, dalam kitab, dalam surah Al-Hajj itu kita ini dinamakan Allah lah yang menamakan kalian sebagai muslim sekarang dan dahulu ya. Lah kalau kita bingung kok nama kita muslim ya, kok kita ini muslim itu kan artinya orang yang berserah diri. Caranya bagaimana ya, caranya biar bisa mendefinisikan berserah diri itu bagaimana. Kata Buya Hamka, datanglah ke pasar, datanglah kamu ke pasar, lalu lihatlah buah-buahan yang dijual oleh para pedagang buah. Perhatikan satu persatu warnanya, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah ya, ada warna oranye ya. Semangka aja bisa berjenis-jenis, ada semangka kuning, ada semangka merah, berbiji tidak berbiji. Jeruk itu bermacam-macam, ada mandarin, ada jeruk wedang, ada jeruk nipis, masya Allah, ada jeruk Bali ya. Apel itu bermacam-macam ya, anggur itu bermacam-macam. Lihat satu persatu, lalu tanyakan kepada dirimu, jika Allah memberikan waktu kepadamu sekian hari, bisakah kau menciptakan buah seperti ini? Bisa enggak kira-kira? Wis gak enak gak apa-apa Pak, sing penting laku ya. Buah yang dipajang di market dan di pasar itu kan semuanya laku Pak, walaupun kecut, sepet, pahit, laku. Lah kita bisa enggak membuat seperti itu? Kata Buya Hamka, kalau kamu mengatakan aku tidak mungkin bisa, maka itulah muslim. Jadi seakan-akan kita berkata kepada Allah, ya Allah aku berserah ya Allah, gak iso ya Allah, dah nyerah saya ya Allah, semua atas ketentuanmu ya Allah, semua atas takdirmu ya Allah, semua atas kuasamu ya Allah. Kalau kamu belum puas ke pasar, kata Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, datanglah ke pengajian, datanglah ke seminar yang diisi oleh yang pesertanya 200 orang, 300 orang kata beliau. Lalu lihatlah satu persatu wajahnya, ada enggak yang sama kata beliau. Masya Allah. Ini aja Pak, ini orang berapa ini? 50 ada insya Allah ya. Satu-satu ini ada enggak yang wajahnya sama Pak? Enggak ada, semuanya beda ya. Kalaupun mirip pasti ada perbedaannya. Kalau wajahnya sama, suaranya beda Pak. Kalau suaranya sama, wajahnya sama, sifatnya beda Pak. Kalau wajahnya sama, suaranya sama, sifatnya sama, warna kulitnya sama ya, bapak ibunya beda Pak. Hatta bayi kembar yang identik ketika mereka berdua lahir itu, orang tuanya bisa membedakan mana yang si A dan mana yang si B Pak. Karena apa? Karena Allah maha sempurna. Kesempurnaan Allah itu menjadikan kita berserah diri. Sudah ya Allah, nyerah ya Allah, saya ini hamba yang tidak bisa apa-apa ya Allah ya. Nah itu semuanya adalah inti dari kita mengingat Allah, hadirin yang dimuliakan Allah. Dan zikir ini menjadi salah satu asbab hidupnya dan sehatnya hati kita semuanya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami pribadi dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan lanjutkan sebab-sebab yang menghidupkan hati
pada poin-poin selanjutnya di pertemuan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.